Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Puspa Ramadhani, NPM 19152, dari kelompok 1, sesi Senin 1, Praktikan Lab Simulasi Komputer, akan menjelaskan tentang modul 1 Arena yang telah kita kerjakan. Jadi pertama-tama di sini terdapat jurnal Siskom tentang modul 1 yang kita ambil judulnya Analisis Sistem Antrian dalam Optimasi Pelayanan pada Bioskop Tunjungan 5XX1 Surabaya dengan menggunakan software simulasi Arena. Di bagian pertama, ini terdapat abstrak dengan permasalahan yaitu adanya antrian pelanggan yang mengakibatkan terlalu lamanya pelanggan menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Nah, permasalahan ini harus segera diatasi karena ditakutkan pelanggan lain bisa merasa tidak terpuaskan dengan pelayanan diberikan dan ditakutkannya lagi akan berpindah ke penyedia pelayanan yang serupa. Lalu terkait dengan permasalahan tersebut, penelitian ini juga memiliki tujuan yaitu untuk membuat model simulasi dari sistem antrian pelanggan di Bioskop Tunjungan 5XX1 Surabaya untuk mendapatkan solusi perbaikan demi meminimasi waktu antrian dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani. Di bagian abstrak di sini terdapat hasil penelitian juga secara singkat. Jadi dari 7 aktivitas yang ada yang nantinya akan disimulasikan pada waktu pemrograman, dilakukan dengan jumlah minimal replikasi sebanyak 3 replikasi. Lalu outputnya sendiri itu mempunyai nilai 1 yang memiliki arti bahwa terdapat antrian yang menyebabkan menumpuknya proses antrian di Bioskop Tunjungan 5XX1 Surabaya. Dan dari hasil verifikasi dan validasi yang didapat, H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan valid. Karena data yang dihasilkan valid, maka hasil simulasi dapat digunakan pada sistem antrian yang sesungguhnya. Untuk penjelasan program, langsung simak video berikut. Nah, yang pertama-tama harus dilakukan, karena di sini kita memiliki 7 aktivitas, kita menyiapkan 6 aktivitas setelah pelanggan datang. Itu di sini terdapat 6 notepad. Kalau dibuka ini isinya terdapat perhitungannya atau waktunya dalam hitungan menit. Disiapkan semuanya, lalu kita menuju ke aplikasi Arena. Kita buka aplikasi Arena. Jadi seperti ini untuk tampilan arenanya. Di bagian kiri terdapat project bar yang akan kita gunakan satu-satu makin menu-menunya. Pertama yang harus kita lakukan yaitu mengklik basic process dan memilih create untuk bagian awal. Lalu dilanjut kita memilih assign setelah create. Sampai ada tanda penghubung seperti ini, itu tandanya udah terhubung. Lalu lanjut kita menuju ke advanced transfer. Di sini terdapat stasiun pertama. Lalu yang kedua, di sini baru kita milih prosesnya. Karena di sini terdapat 3 aktivitas, kita bagi menjadi 2, 3 aktivitas karena di tengah-tengah itu terdapat perpindahan stasiun. Nah, karena terdapat stasiun kedua setelah ini, maka perlu adanya rute. Kita letakkan di sini. Nah, setelah itu untuk bawahnya baru kita lanjut ke stasiun yang kedua. Dilanjut dengan 3 proses setelahnya. Lalu ditambahkan assign lagi. Ditambahkan record. Dan ditutup dengan dispose. Oke, setelah semua terbuat, bagian flow chartnya ini, kita menuju create pertama, diklik 2 kali. Ini diberi nama pelanggan datang, karena ini merupakan proses pertama dalam simulasi ini. Max arrival-nya diganti 1. Oke. Lalu pada bagian assign ini kita klik 2 kali dan kita pilih add, lalu pilih entity picture bike. Pilih yang picture bike. Oke. Lalu untuk stasiun pertama ini kita klik namanya loket bioskop.
Sudah benar semuanya ya. Oke, sip. Untuk ketiga proses di sini dan sama juga seperti ketiga proses di bawahnya, ini caranya sedikit berbeda dari yang awal karena di sini kita harus menggunakan tools untuk memasukkan notepad yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi kita klik tools, lalu memencet input analyzer. Di sini kita pilih new, input 1, baru file, data file, use existing, notepad kita yang pertama, karena ini merupakan proses pertama. Lalu kita klik fit all, dan dari sini yang diambil itu expression-nya. Ini di copy. Lalu kita kembali ke bagian awal ini, diklik 2 kali. Expression sudah benar, units-nya menit, dan expression tadi di paste ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya ininya dikasih nama dulu, diganti pelanggan mengantri. Sip, oke. Nah, hal tersebut dilakukan pada proses kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kita contohkan sekali lagi supaya teman-teman di sini paham. Jadi setelah kita mencet proses 2, itu kita klik tools, input analyzer, kita new, file, data file, use existing, kita pencet yang data kedua atau notepad kedua, lalu di fit all, dan di copy expression-nya. Aduh, maaf agak kebablasan ya. Copy, lalu kita kembali ke bagian awal, ini diklik 2 kali, namanya diganti pelanggan memilih film, ini expression, unitnya diganti menit, expressionnya dipaste. Oke, nah seperti itu sudah paham semuanya. Dilanjut untuk ke proses 3, 4, 5, dan 6 ini sama, tapi sebelumnya kita ketiga dulu ya sebentar. Setelah ketiga aktivitas ini tertulis namanya, kita menuju ke rute pertama, diklik 2 kali. Di sini tuh namanya menuju stasiun 2, dan ini dipindah ke stasiun 2. Oke, apa itu stasiun 2? Stasiun 2 adalah stasiun pembayaran, karena setelah kita memilih tiket, memilih film, memilih waktu dan seat, itu kita menuju ke pembayaran. Klik OK. Dan untuk proses 4, 5, 6 ini sama prosesnya seperti aktivitas 1, 2, dan 3 ini. Nah, dari ke-6 aktivitas ini sudah kita masukkan datanya. Kita lanjut ke proses berikutnya. Di sini terdapat assign 2. Di sini kita menginput data assign 2, add. Ini kita pilih entity picture. Kita pilih picture fan. Oke, klik OK. Untuk proses selanjutnya yaitu record 1. Ini kita pencet add. Lalu ini kita tulis waktu total. Klik OK, klik OK. Dan untuk proses terakhir yaitu dispose, ini merupakan hasil dari proses keseluruhan, yaitu pastinya pelanggan menonton film yang sudah dibeli tiketnya. Klik OK. Baik, setelah semuanya terisi datanya, di sini dapat terlihat ada tanda 1 di setiap aktivitas, itu artinya terdapat antrian yang nantinya akan dianalisis di jurnal. Lalu sekarang kita lanjut menuju run untuk menjalankan programnya. Untuk setupnya ini udah terset sesuai aslinya ya. Di sini ada isi 10. Lalu untuk project parameter juga sudah tercentang semua, dan reportnya sudah memilih Siemens Summary Report Out File. Oke. Lalu kita klik run untuk menjalankan programnya dengan mengklik Go atau F5. Di sini terlihat ada sesuatu yang berjalan, itu tandanya program sedang berjalan, sedang diproses, dan beberapa waktu lagi akan muncul result-nya atau hasilnya. Nah, ini dia merupakan notepad atau hasilnya, dan yang perlu dimasukkan ke dalam laporan itu replication ended at time, bla 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 jam ini, dan ini akan diubah ke menit yang akan diubah pada bagian laporan. Di sini terdapat 1 sampai 10. Ini udah lengkap 1 sampai 10 dan diambil pada bagian waktu itu tadi.
Nah, cukup sekian untuk penjelasan program dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ayu Dia Arini Dewi, NPM 19162. Di sini saya akan menjelaskan hasil jurnal dari kelompok kami yang berjudul Analisis Sistem Antrian dalam Optimasi Pelayanan pada Bioskop Tunjungan 5 XX1 Surabaya dengan menggunakan software simulasi Arena. Terdapat pendahuluan. Pada kehidupan seperti sekarang ini, masyarakat ingin serba cepat dalam segala kegiatan. Menunggu antrian yang panjang dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas untuk melayani masyarakat atau jumlah loket pelayanan yang ada belum memadai untuk melayani masyarakat serta kurang sigapnya para pelayan untuk melayani masyarakat atau konsumen. Kemudian, sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan. Tanpa adanya manusia, maka mesin tidak akan berjalan karena secanggih apapun mesin tersebut, suatu organisasi tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan dan tidak dapat menghasilkan kualitas yang maksimal jika tidak ada dukungan manusia. Antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Simulasi adalah kegiatan mereproduksi perilaku sistem menggunakan model yang menggambarkan atau mempresentasikan proses dari sistem nyata yang bersangkutan. Arena adalah suatu perangkat lunak, simulasi, dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Software Arena digunakan untuk membangun model eksperimen dengan menyatakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Sebelum membangun model yang sesuai dengan model simulasi di sistem diskrit, diperlukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, identifikasi kelas entity yang penting. Yang kedua, menjabarkan aktivitas yang dilakukan oleh setiap entity. Yang ketiga, menggabungkan aktivitas-aktivitas yang ada. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada antrian pelayanan pelanggan yang terjadi di Bioskop Tunjungan 5 XX1 Surabaya. Permasalahan yang terjadi di Bioskop Tunjungan 5 XX1 Surabaya adalah banyaknya antrian yang terjadi karena kebutuhan akan layanan melebihi kapasitas pelayan atau fasilitas layanan. Hal tersebut menyebabkan pengguna fasilitas yang tiba tidak segera mendapatkan layanan disebabkan jumlah server yang tidak mampu menampung banyaknya pelanggan yang mengantri di loket tempat pembelian tiket. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan antrian di Bioskop Tunjungan 5 XX1 Surabaya, maka dilakukan simulasi antrian yang bertujuan untuk menganalisis model antrian pada sistem pelayanan bioskop, mensimulasikan model antrian pada bioskop, serta mengevaluasi sistem antrian pada bioskop. Yang kedua, itu metodologi penelitian. Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Dalam Arena, pengguna dapat membangun model eksperimen dengan menggunakan modul-modul pada Arena yang menyatakan proses atau logika. Garis penghubung digunakan untuk menyatakan hubungan antar modul dan menyatakan aliran entitas. Software Arena dapat terintegrasi dengan baik terhadap teknologi Microsoft termasuk Visual Basic. Pengambilan data menggunakan data sekunder, bukan wawancara. Simulasi dilakukan menggunakan software Arena dikarenakan dapat menghubungkan dua sistem yang berbeda dalam satu ruang lingkup dan pembangunan modul-modul yang terdapat pada software Arena mudah dipahami. Simulasi antrian menggunakan software Arena sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian ini. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data dilakukan pengumpulan informasi mengenai studi kasus yang akan diangkat. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data sekunder. Data yang dibutuhkan yaitu 1. Data pelanggan datang, 2. Data pelanggan mengantri, 3. Data pelanggan memilih film, 4. Data pelanggan memilih waktu dan seat, 5. Data pelanggan membayar, 6. Data pelanggan menerima tiket, dan yang terakhir, data inspeksi. Kemudian didapatkan data aktivitas produksi, yaitu sebagai berikut. Tabel 2.1 aktivitas antrian pelanggan di Bioskop Tunjungan 5 XX1 Surabaya, di mana terdapat 7 aktivitas dan masing-masing 10 pengukuran. Yang kedua,
activity cycle diagram. Pelanggan datang, pelanggan menunggu, mengantri di loket tiket, pelanggan menunggu, pelanggan memilih film yang akan ditonton, kemudian pelanggan menunggu kembali, kemudian pelanggan memilih waktu dan seat film, pelanggan menunggu, pelanggan membayar tiket film yang telah dipilih, pelanggan menunggu, pelanggan menerima tiket film yang telah dibayar, pelanggan menunggu, kemudian dilakukan inspeksi, kemudian menunggu kembali, kemudian pelanggan menonton film dan dispose. Yang ketiga, tahap pengolahan data, yaitu mulai studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, lalu dilanjutkan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian dilanjutkan pengumpulan data, yaitu yang pertama data pelanggan datang, yang kedua data pelanggan mengantri, ketiga data pelanggan memilih film, keempat data pelanggan memilih waktu dan seat, kelima data pelanggan membayar, 6 data pelanggan menerima tiket, 7 data inspeksi. Lalu dilanjutkan pengolahan data, yaitu menggunakan software Arena, kemudian diverifikasi, lalu divaliditas, lalu hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, yaitu selesai. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, verifikasi dan validasi. Dalam penelitian ini, verifikasi dan validasi penting untuk dilakukan karena bertujuan menunjukkan bahwa sistem sesuai dengan spesifikasinya dan bahwa sistem memenuhi harapan pelanggan. Walaupun baik verifikasi dan validasi berkaitan dalam pemeriksaan terhadap suatu kasus atau permasalahan, baik itu berupa data. Selanjutnya, menghitung jumlah replikasi yang dihitung menggunakan software Arena. Kemudian ditemukan rata-rata sebesar 0,315562036, 0,0412211407, kemudian variansi 0,0016992004, yaitu dengan perhitungan dan didapatkan confidence level sebesar 95 besar 0,05, kemudian half width 0,02945999 dan n-aksennya 3, yang berarti telah dilakukan perhitungan dan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan sebanyak 3 replikasi. Kemudian kita mengambil 3 replikasi dari replikasi aktivitas antrian yang telah dihitung di software Arena. Kemudian perbandingan output read system dan Arena. Maka didapatkan dari tabel distribusi HW sebesar 2,5. Terdapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada dalam rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Yang kedua adalah output simulasi. Berikut adalah hasil output software Arena, yaitu aktivitas antrian pelanggan di bioskop Tunjungan 5XX1. Yang ketiga, analisa output. Dari hasil output Arena yang didapat, diketahui bahwa hasil di antara pelanggan datang adalah 1. Pelanggan mengantri adalah 1, pelanggan memilih film adalah 1, pelanggan memilih waktu dan seat adalah 1, pelanggan membayar adalah 1, pelanggan menerima tiket adalah 1, dan inspeksi adalah 1, di mana angka 1 di sini memiliki arti terdapat antrian pada setiap aktivitas yang dilakukan. Dari hasil verifikasi dan validasi yang didapat, H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan hasil tersebut valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah dalam permasalahan minimasi waktu antrian pembelian tiket di bioskop Tunjungan 5XX1 Surabaya, penelitian ini dilakukan dengan simulasi 7 aktivitas dalam proses pembelian tiket bioskop. Dan didapatkan hasil verifikasi dan validasi H0 diterima karena nilai 0 berada dalam rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan valid
yang artinya total waktu pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat, yaitu pelanggan adalah 1, pelanggan mengantri 1, pelanggan memilih film adalah 1, pelanggan memilih waktu dan seat 1, pelanggan membayar 1, pelanggan menerima tiket adalah 1, dan inspeksi adalah 1. Dari hasil output software arena dapat diketahui terdapat antrian pada aktivitas antrian pelanggan di bioskop Tunjungan 5 XX1 Surabaya. Sedangkan dari hasil result yang didapat diketahui bahwa replication N muncul replication 1 selama 0,3565517 hours, replication 2 selama 0,2992674 hours, replication 3 selama 0,3626948 hours, replication 4 selama 0,2811509 hours, replication 5 selama 0,286211104 hours, replication 6 selama 0,3310556 hours, replication 7 selama 0,2752286 hours, replication 8 selama 0,273049797 hours, replication 9 selama 0,302444733 hours, dan replication 10 selama 0,387947739 hours. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam permasalahan masalah yang linear dengan studi kasus dalam penelitian ini. Maka penyelesaian masalahnya adalah diperlukan kinerja lebih dari petugas dan pembuatan sistem antrian yang baru agar tidak terjadi penumpukan dan pelanggan, dan perlunya ditambahkan pelayanan menyesuaikan dengan jumlah pelanggan yang datang agar dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Karena hasil penelitian ini valid, maka dapat diterapkan di lapangan untuk proses antri secara real. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output dihasilkan lebih optimal. Kemudian terdapat daftar pustaka pada jurnal kelompok kami. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.